Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama aku, Nendri Yustika. Hari ini kita akan belajar bareng lagi tentang kejang yang disebabkan oleh infeksi pada ekstrakranial. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang kejang yang disebabkan oleh infeksi pada intrakranial. Bagi kamu yang menonton video ini, tapi belum menonton video sebelumnya, yuk tonton dulu. Link video aku taruh di deskripsi di bawah ini ya. Jika kamu merasa channel ini bermanfaat, yuk dukung dengan cara subscribe, like, comment, and share. Sebelum memulai pembahasan hari ini, kita flashback sedikit dulu ya. Jadi, kejang itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah kejang yang disebabkan oleh faktor infeksi. Dan yang kedua adalah kejang yang disebabkan oleh faktor non-infeksi. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang kejang yang disebabkan oleh infeksi pada intrakranial atau yang di dalam otak, seperti meningitis, kemudian ada ensefalitis, dan yang terakhir ada meningoencephalitis. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kejang yang disebabkan oleh infeksi pada ekstrakranial atau yang disebut di luar otak, yaitu kejang demam pada anak. Langsung saja yuk. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kejang yang disebabkan oleh infeksi pada ekstrakranial, yaitu kejang demam pada anak. Kira-kira apa sih kejang demam itu? Jadi, kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi pada anak berusia 6 bulan sampai 5 tahun yang mengalami kenaikan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius dengan metode pengukuran apapun ya. Kemudian yang tidak disebabkan oleh proses intrakranial. Jadi, kejang demam itu biasa terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun ya. Akan tetapi, anak yang berusia antara 1 sampai 6 bulan masih dapat mengalami kejang demam. Namun, bila anak berusia kurang dari 6 bulan mengalami kejang didahului demam, pikirkan kemungkinan lain ya, terutama infeksi pada sistem saraf pusat. Kalau bayi berusia kurang dari 1 bulan, dia tidak termasuk dalam rekomendasi kejang demam ya, melainkan termasuk dalam kejang neonatus. Nah, kejang demam ini dibagi lagi menjadi dua ya. Ada kejang demam simplex atau simple febrile seizure atau yang sering disingkat dengan KDS. Kemudian yang kedua ada kejang demam kompleks atau complex febrile seizure atau yang sering disingkat dengan KDK. Jadi teman-teman tinggal ingat aja, kejang demam itu ada yang KDS dan ada yang KDK. Setelah mengetahui pembagian ada yang KDS dan KDK, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas adalah KDS atau kejang demam simplex. Nah, kejang demam simplex ini sendiri memiliki gejala klinis antara lain. Yang pertama adalah durasi kejang. Kalau kejang demam simplex, durasi kejangnya biasanya kurang dari 15 menit. Akan tetapi, untuk rata-rata durasi kejang biasanya itu sekitar 4 menitan. Akan tetapi tergantung masing-masing penderitanya juga ya. Dan pada umumnya, kejang demam simplex itu dia berhenti sendiri. Kemudian, gejala klinis yang kedua adalah banyaknya kejang. Pada kejang demam simplex, kejang hanya terjadi sekali saja atau tidak berulang dalam 24 jam. Kemudian, gejala klinis yang ketiga adalah bentuk kejang atau bentuk bangkitan. Bentuk bangkitan pada kejang demam simplex biasanya yaitu kejang umum, bisa juga tonik-klonik atau bisa tonik tanpa gerakan vokal. Ingat ya, pokoknya kalau misalnya kejang demam simplex itu tanpa adanya gerakan vokal. Kemudian gejala klinis yang keempat adalah kesadaran.
Pada kejang demam simplex, kesadarannya itu biasanya pasien sadar atau bisa juga menangis. Teman-teman ingat aja gejala klinis yang KDS itu pokoknya nggak terlalu parah kalau bahasa buatan aku untuk cepat ingat. Kenapa? Karena dia memiliki durasi kejang yaitu kurang dari 15 menit dan penderita sadar. KDS sudah selesai, sekarang kita bahas yang KDK ya, atau kejang demam kompleks. Nah, kejang demam kompleks ini sendiri memiliki gejala klinis antara lain yang pertama adalah durasi kejang. Durasi kejang KDS itu biasanya lebih dari 15 menit atau lebih dari 2 kali dan di antara bangkitan tidak sadar. Yang intinya kalau KDK itu pokoknya dia kejangnya lama. Tapi bisa juga kejangnya tidak lama, tapi pas kejang dia nggak sempat sadarkan diri, cuma berhenti, terus kejang lagi. Itu termasuk kejang KDK. Gejala klinis yang kedua adalah banyaknya kejang. Kalau KDK atau kejang demam kompleks itu memiliki kejang itu lebih dari satu kali dalam 24 jam. Dan di antara 2 bangkitan atau 2 kejang itu, penderitanya sadar. Kemudian gejala klinis yang ketiga adalah bentuk kejang. Untuk KDK, bentuk kejangnya ialah kejang vokal atau kejang parsial sesisi, atau bisa juga kejang umum yang didahului oleh kejang parsial. Kemudian gejala klinis yang keempat ialah kesadaran. Biasanya penderita kejang demam kompleks itu tidak sadarkan diri. Pokoknya ingat aja kalau KDK itu lebih hiper dari KDS. Kemudian kita akan bahas pemeriksaan penunjang untuk kejang demam. Pemeriksaan penunjang itu sendiri adalah pemeriksaan untuk memastikan atau lebih meyakinkan diagnosa. Pemeriksaan penunjang yang pertama adalah pemeriksaan darah lengkap dan elektrolit. Ini itu untuk memastikan homeostasis tubuh. Kemudian pemeriksaan penunjang yang kedua ialah LCS atau livor cerebrospinal. Nah, pemeriksaan ini itu dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan meningitis. Tapi kriteria tertentu juga untuk pemeriksaan LCS ini, seperti adanya gejala rangsangan menial. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan X-ray. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menyingkirkan diagnosa trauma. Kemudian pemeriksaan penunjang yang terakhir ialah EEG atau elektroencephalograph. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menyingkirkan diagnosa epilepsi. Nah, pemeriksaan EEG ini sebenarnya tidak diperlukan untuk kejang demam umum, kecuali dia kejang demamnya bersifat vokal. Sampai di sini udah ada bayangan tentang kejang demam belum teman-teman? Nah, selanjutnya ini kita akan membahas penata laksanaan untuk kejang demam itu sendiri. Nah, tetap stay tune ya, semangat! Nah, penata laksanaan ini dibagi menjadi 2, yaitu penata laksana secara umum atau general management dan medikamentosa. Kita bahas yang general managementnya dulu ya. Yang pertama itu dengan cara kendorkan pakaian ketat, terutama bagian leher ya teman-teman. Untuk apa? Itu sebenarnya bertujuan untuk lebih memberi ruang pada pernafasan si penderita. Kemudian yang kedua adalah bila pasien tidak sadar, posisikan supin dengan kepala miring. Nah, itu bertujuan untuk agar lidah si penderita tidak jatuh ke belakang dan menutupi jalan pernafasannya. Manajemen yang ketiga ialah bersihkan muntahan atau lendir yang terdapat di mulut maupun di hidung sang penderita. Itu untuk mencegah penghalang pernafasan agar suplai oksigen terpenuhi ke dalam si penderita agar tidak memperberat keadaan. Kemudian, manajemen yang keempat adalah jangan memasukkan sesuatu apapun ke dalam mulut. Tujuannya apa sih?
Tujuannya adalah untuk mencegah adanya fraktur pada mandibula atau patah tulang rahang. Karena pada saat kejang, tubuh akan kaku, termasuk rahang juga, sehingga jika dalam keadaan kaku, kemudian dia dipaksa, maka akan menyebabkan fraktur pada mandibula atau patahnya tulang rahang kita. Kemudian manajemen yang kelima adalah ukur suhu, observasi, dan catat lama serta bentuk kejangnya. Pengukuran suhu bertujuan agar kita mengetahui frekuensi suhu penderita dan dapat menjadikan acuan tindakan medis. Kemudian, observasi keseluruhan keadaan penderita agar kita mengetahui apakah keadaan penderita memburuk atau lebih membaik. Nah, untuk catatan lama serta bentuk kejangnya itu bertujuan untuk menentukan apakah penderita ini termasuk kejang demam simplex atau kejang demam kompleks ya teman-teman. Kemudian manajemen yang keenam adalah tetap dampingi penderita saat kejang. Ini bertujuan agar bisa melindungi penderita dan tidak terjadinya hal-hal yang membahayakan bagi si penderita kejang tersebut. Kemudian, manajemen ketujuh adalah berikan diazepam rektal pada penderita. Akan tetapi, jangan diberikan bila kejang telah berhenti ya. Karena diazepam merupakan antikonvulsan atau anti kejang. Untuk dosis diazepam rektal sendiri adalah jika penderita berat badannya kurang dari 12 kg, maka bisa diberikan diazepam rektal sebanyak 5 mg. Kemudian kalau misalnya berat badan penderita lebih dari 12 kg, maka bisa diberikan 10 mg. Pemberian diazepam rektal itu dapat diulang sebanyak 2 kali ya, dengan interval 5 menit. Jadi totalnya 10 menit. Jadi pemberian dosis pertama kita tunggu dulu ya sampai 5 menit apakah kejang pada penderita udah selesai atau belum. Kalau masih kejang, maka kita berikan lagi diazepam rektalnya. Dan tunggu sampai 5 menit kedua apakah masih kejang atau tidak. Jika masih kejang, maka lakukan tata laksana selanjutnya. 7 poin general manajemen tadi merupakan tata laksana awal ya, baik di rumah maupun di rumah sakit. Nah, untuk penata laksanaan medikamentosanya yang di rumah sakit, jika pasien datang dengan keadaan kejang, maka lakukan 7 poin general manajemen tadi ya. Jika setelah pemberian diazepam rektal penderita masih saja kejang, maka tata laksana selanjutnya yaitu berikan diazepam intravena dengan dosis 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan ya. Dibolus pelan ya teman-teman. Kemudian observasi selama 5 menit lagi. Apakah kejangnya masih atau tidak? Jika masih kejang, maka berikan lagi diazepam intravena dengan dosis seperti tadi dan observasi lagi selama 5 menit. Jika setelah 5 menit pemberian diazepam intravena dosis kedua dan penderita masih kejang, maka berikan phenytoin intravena dengan dosis 10-20 mg per kilogram berat badan dengan kecepatan pemberian 1 mg per kilogram berat badan per menit. Akan tetapi sebelum pemberian, phenytoin harus diencirkan dulu ya.
suatu saat bisa rekurensi atau bisa kamu kembali, sehingga orang tua dapat bersiap-siap dan memberikan profilaksis kepada si anak. Kemudian yang keempat adalah pemberian obat profilaksis untuk mencegah kejang berulang. Tetapi harus diingatkan ya, adanya efek samping obat. Jadi orang tua akan lebih berhati-hati memberikan obat kepada anaknya. Selesai pembahasan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe ya, dengan cara tekan tulisan subscribe di sebelah kanan bawah. Dan untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini, klik tombol lonceng ya, di samping subscribe. Dan jika kamu menyukai video ini, tekan tombol like ya. Dan jika kamu ingin memberi kritik, saran, dan tambahan, tulis di kolom komentar di bawah ini. Oh iya, satu lagi. Jangan lupa share video ini ke teman-teman dan orang tersayang kalian ya. Karena berbagi itu ibadah, apalagi berbagi ilmu. Wassalamualaikum.